Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Septiana, NPM 20110100210. Saya dari kelas F, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kurikulum muatan lokal, yang dimana kita akan membahas pengertian kurikulum muatan lokal, yang kedua fungsi kurikulum muatan lokal, yang ketiga, tujuan kurikulum muatan lokal. Yang keempat, landasan kurikulum muatan lokal. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran muatan lokal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum muatan lokal. Nah, di sini menurut Mulyasa, beliau mengungkapkan bahwasanya kurikulum muatan lokal ini adalah kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerahnya masing-masing. Nah, jadi kurikulum muatan lokal ini adalah serangkaian rencana yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan daerahnya masing-masing, serta cara yang dipakai sebagai standar dan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum muatan lokal. Nah, di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian, di mana sekolah ini kan merupakan komponen dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, program sekolah itu harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah, dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integritas, di mana peserta didik ini kan adalah bagian integral dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, muatan lokal itu merupakan program pendidikan yang fungsinya itu mendidik pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakatnya. Yang ketiga yaitu fungsi perbedaan, di mana peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya itu berbeda. Nah, muatan lokal ini adalah suatu program pendidikan yang pengembangannya itu disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan juga kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan juga daerahnya. Baik, yang ketiga yaitu tujuan kurikulum muatan lokal. Nah, di sini terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari kurikulum muatan lokal itu apa? Yang pertama, mengembangkan potensi daerah yang merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan, sehingganya diharapkan siswa itu tidak merasa asing dari budaya, tradisi, dan juga karakteristik masyarakat di sekitarnya. Tujuan yang kedua yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan juga tingkah laku siswa, meliputi wawasan mengenai keadaan lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, sehingganya siswa itu diharapkan mampu mengembangkan dan juga melestarikan sumber daya alam dan di sekitarnya. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia di daerahnya masing-masing, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Tujuan khusus dari kurikulum muatan lokal, yang pertama, mengenalkan siswa dengan lingkungan sosial dan budaya. Yang kedua, memberikan bekal kepada siswa dengan kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan tentang daerahnya yang berguna untuk dirinya maupun masyarakat. Yang ketiga, memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di daerahnya. Kemudian yang keempat, memberikan kesadaran mengenai lingkungan dan juga problematika yang ada di masyarakat, sehingganya peserta didik itu bisa membantu atau memberikan solusi. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum muatan lokal. Nah, di sini pelaksanaan kurikulum muatan lokal itu mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nomor 0412 Undang-Undang Tahun 1987 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 173 Keputusan Menteri Tahun 1987 bahwa keberadaan muatan lokal itu bertambah kuat dengan dijadikannya sebagai salah satu isi
dan juga struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan juga menengah. Landasan kurikulum muatan lokal ini juga terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwasanya sekolah dasar dan menengah itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan juga muatan lokal. Nah, itu tadi mengenai landasan kurikulum muatan lokal. Terakhir yaitu strategi pembelajaran muatan lokal. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang perlu kita perhatikan dalam proses penyusunan strategi pembelajaran muatan lokal. Yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan ini adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya tujuan, guru itu dapat menentukan arah dan juga langkah yang akan dilakukan untuk sesuatu yang ingin dicapai. Nah, sehingga tercapainya suatu tujuan itu tergantung kepada penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan serta diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada guru. Nah, guru itu merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri ya bahwasanya dalam lembaga pendidikan formal itu adalah dunia guru karena sebagian waktu guru itu dihabiskan di sekolah. Yang ketiga yaitu peserta didik. Nah, pada hakikatnya di sekolah kewajiban belajar itu adalah untuk siswa. Nah, seorang siswa dikatakan berhasil dalam belajar apabila ia mampu memahami hakikat dari belajar itu sendiri, yaitu suatu proses dalam diri yang melahirkan perubahan jiwa dan juga perilaku menjadi orang yang lebih baik dan berkembang serta menjauhi segala perilaku yang buruk. Yang keempat yaitu materi pelajaran atau bahan materi. Nah, ini merupakan isi pokok yang akan disampaikan dalam proses interaksi pembelajaran. Nah, dalam penyampaian materi muatan lokal, guru itu dituntut untuk menguasai bahan pelajaran penunjang yang dapat membuka wawasan bagi guru itu sendiri dan peserta didiknya. Yang kelima itu ada metode mengajar, di mana metode ini merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, metode itu sangat diperlukan oleh guru untuk pembelajaran. Di mana karakteristik metode itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang tentunya itu menuntut guru untuk menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang keenam itu ada media pembelajaran, di mana media ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau dari guru ke peserta didik, sehingganya dapat menumbuhkan pikiran, perasaan, dan juga minat serta perhatian siswa, sehingganya proses belajar mengajar itu terjadi. Akhir yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data sejauh mana sih keberhasilan peserta didik dalam belajar dan juga keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, untuk mengembangkan dan juga memperbaiki kurikulum sekolah. Nah, setiap guru ini melaksanakan kegiatan evaluasi dengan tujuan menilai keberhasilan belajar siswa dan juga menilai program pembelajaran yang juga menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Jadi itu komponen-komponen yang harus kita perhatikan dalam menyusun strategi pembelajaran muatan lokal. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum muatan lokal ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.